SEA Games ini gimana nih Pak persiapannya untuk timnas kita? SEA Games alhamdulillah kita percayakan kepada Coach Indra Safri. Ini sebetulnya Coach Indra ini kan coach yang berpengalaman di kelompok umur juga. Prestasinya juga nggak macam-macam, Piala AFF pernah. Bahkan di SEA Games sudah 30 tahun kita tidak pernah dapat medali emas. Coach Indra kemarin mendapatkan medali emas. Kita berdoa, kita dukung, mudah-mudahan back to back nih yang sekarang nih. Ya, targetnya memang masuk final. Agar ya udah tanggung dong masuk final ya. Sekalian emas lah, kecemplung sekalian lah udah kan, all out semuanya. Tapi kalau saya melihat komposisi pemain yang sekarang, tapi berita kemarin kita dapat berita informasi Marcelino terpaksa di drop karena cedera hamstring di pertandingan terakhir. Ya mungkin penggantinya udah disiapkan juga, nanti akan diberangkatkan ke sana. Tapi apapun ceritanya, ini kan permainan kolektif 11 orang. Ya, dengan komposisi yang sekarang, saya yakin kita bisa berbuat banyak dan insya Allah back to back. Jadi dukung terus timnas sepak bola SEA Games kita. Mudah-mudahan ini kado akhir tahun yang luar biasa buat Indonesia. Luar biasa. Wila kan nonton juga ya kita ke pertandingan lawan Mali ya. Wila lihat timnas kemarin di Big Zone juga sempat ngobrol sama Ivar ya. Bagaimana nanti Wila ngelihat kepemimpinan Ivar, kan ini kan jadi turnamen pertamanya Ivar ya. Sebagai kapten di memimpin timnas Indonesia, gimana nanti Wila melihat kepemimpinan Ivar? Kalau Ivar kemarin kan masih awal dulu Bang. Dia kan ngaku masih beradaptasi dengan teman-teman baru karena baru. Walaupun udah banyak, ya ada beberapa pemain yang udah deket, tapi ya masih beradaptasi lah gitu kan. Tapi kayaknya besok karena udah mulai gabung kan kemarin terakhir tuh udah nyusul tanggal Rabu kemarin udah nyusul kan. Jadi kayaknya udah mulai bisa, apalagi beberapa pemain kan udah sering lah Bang, kayaknya bisa lah kompak lah Pak. Kompak gimana Pak Zaki? Kompak ada lah, masukan dari teman-teman? Bisa lah, udah kompak lah itu. Sebagian juga kan udah bermain sering dengan Ivar, ada Hoki, ada Rafa, ya kan. Itu juga bagian dari kekompakan atau backbone-nya tim yang sekarang. Ditambah lagi yang kemarin dari U20 yang sudah dibawa sama Coach Indra juga. Banyak. Dan ada Kadek Arel, ada Donitri dan sebagian juga bermain di klubnya masing-masing nih. Ini juga kan jadi sangat penting gitu. Nah, ya mudah-mudahan komposisi ini bisa memperkuat dan juga mempertebal peluang kita meraih emas lagi. Karena pesaingnya juga lagi nggak main-main ya Pak sekarang. Iya Pak, Thailand semua, sama Vietnam. Jangan salah, Filipina pun berkembang. Iya Pak, iya benar. Myanmar, Laos, Filipina ya. Kita udah tidak lagi bicara Vietnam, Thailand, Malaysia. Tapi negara seperti Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja bahkan, ya walaupun terus kemudian mereka menarik diri, ya itu kan sedang berkembang semua. Makanya kita juga perlu berkembang terus, berevolusi terus ini, ya timnas kita. Apa yang sudah lewat, sudahlah biarkan lewat. Kita tatap ke depan biar perkembangan dan pertumbuhan sepak bola Indonesia ini lebih maju lagi nantinya. Yang kemarin jadiin pengalaman semua. Betul. Dan pengalaman ini kan, Bapak kan ada ya ketika di Piala AFF U23, terus kemudian di Sidoarjo yang kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kedepannya Bapak ngelihat apakah dengan cukup dengan penambahan Ivar dan Mauro serta Dion tanpa Marcelino, terus dengan Coach Indra Safri itu udah komposisi yang tepat Pak? Apa perlu perkembangan lain? Saya pikir yang sekarang ini udah cukup baik dan cukup bagus sekali. Makanya saya percaya kepada Coach Indra bisa melangkah lebih jauh, lebih baik gitu ya. Dan bisa menuntaskan sampai ke emas tadi. Ya, ini yang harapan kita ya. Walaupun bagaimana kita juga tetap harus berusaha dan bekerja keras di setiap pertandingan, nggak boleh ada yang lalai nih. Karena tadi semua negara sedang berkembang. Benar banget. Dan kalau kita kan main, ini kan tim sebenarnya udah dipersiapkan jadi sejak Piala AFF yang 2024 ya Pak ya. Itu udah awal ya perkembangannya. Wila melihat tim ini berkembang setahun terakhir lah kurang lebih. Tapi ini mereka berada di bawah 3 pelatih jadi ya. Iya, beda-beda. Kalau kelompokku sekarang ada Coach Indra. Sekarang Wila mungkin ngobrol sama pemain-pemain, ketemu satu pelatih dan pelatih lain tuh gimana Wil ngeliat perkembangan
Kalau ngobrol sih, kalau sama pemain-pemain sih sebenarnya malah kayak kalau Kadek Arel ngakunya lebih banyak belajar Bang dari pelatih ini. Tapi kan pemain yang sekarang pun sebelumnya kan dipegang 19 kan sama Coach Indra juga Bang. Iya, yang juara itu kayaknya di Surabaya itu kan sama Coach Indra juga ya Kadek Arel, Doni Tri kayak gitu kan. Ya mereka lagi kayak gitu kan. Jadi kayaknya mereka kalau Kadek Arel mengakunya emang belajar dari pelatih ini seperti apa, banyak pelajaran yang bisa dibawa untuk ngadepin SEA Games lah. Malah lebih optimistis sih Bang kalau dilihatnya. Optimistis dengan Coach Indra. Dengan Coach Indra. Jadi kayak karena udah menyatu mungkin ya Bang ya, karena ya benar-benar udah tahu lah maunya Coach Indra seperti apa, kayak kebiasaannya seperti apa waktu di U19 terus habis itu ke U23 ini kayaknya malah lebih ini sih Bang. Oke, terus mungkin karena tadi kan juga sempat di-mention ya Pak Zaki ya, ada beberapa negara-negara yang memang lagi kuat-kuatnya nih ya kan di Asia ini ya lagi naik. Tapi ada nggak sih satu negara yang memang ini bakal jadi tantangan yang besar banget nih buat timnas kita gitu nanti waktu di SEA Games khususnya? Kuda hitam. Kuda hitam maksudnya. Mungkin boleh. Yang jadi kalau di grup apa? Oke. Untuk meraih emas. Kalau kita lihat selalu 4 besarnya itu ada Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand dan Vietnam. Ya. Tapi kita seperti Vietnam, kemudian Thailand, walaupun di sana juga masih gonjang-ganjing federasinya, begitu juga Malaysia, ini jangan kita anggap enteng juga. Bahkan event Singapura sekarang juga berkembang. Mereka baru saja lolos ke Piala Asia loh, setelah berapa puluh tahun tuh ya. Dan kita nggak boleh juga yang satu grup sama kita juga kan semua juga lagi pada berpacu semua untuk meningkatkan kualitas perkembangan sepak bola mereka. East Timor juga sekarang mengalahkan Filipina ini nggak mudah loh, hati-hati loh, iya kan? Kita nih udah beberapa pertandingan ini sekarang melihat Filipina ini juga perkembangannya sangat luar biasa. Jadi setiap momen itu harus kita manfaatkan. Setiap perkembangan, apalagi dengan kedalaman skuad sekarang, saya yakin Coach Indra punya beberapa varian taktik dan strategi yang bisa diterapkan nanti. Strategi dan taktik itu juga kan kita harus melihat lawan kita. Bukan cuma kitanya aja, lawan kita akan bermain seperti apa, nah itu akan mengikuti nanti program ataupun proyeksi dari strategi kita. Gitu. Bahkan kita ketemu Laos aja di Piala Asia U23 mereka bisa nahan kita gitu. Nah itu dia, walaupun di situ saya boleh katakan lebih banyak non tenisnya karena kita baru saja keluar dari kerusuhan yang Jumat Sabtu Minggu yang terjadi ya. Itu hari Rabu pertama kita langsung bermain gitu ya dengan Laos. Jadi masih banyak campur aduk perasaan-perasaan non teknis tadi. Masalah keamanan, akhirnya konsentrasinya malah terpecah-pecah dengan urusan yang di luar lapangan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.